Di surat jelas kok 18 Agustus saya bersurat ke DPR. Saya mengajukan pengunduran diri untuk melanjutkan perjuangan di legislatif, khususnya di DPR RI. Jadi ini mau mencoba peruntungan di Loh, DPR. ini bukan mencoba. Kita memperjuangkan aspirasi masyarakat kok. Saya coba tantang dulu kemarin tuh. Bisa nggak nih 400 miliar ini kita ambil dari APBD, kita kerjain aja gitu kan. Yang lain puasa. Kita ini terbelenggu dengan aturan yang kita bikin sendiri sebenarnya. Satu pertanyaan lagi. Apa senangnya jadi wakil bupati? Senengnya? Ya pakai BA2 itu aja. Karena sekaya apapun orang, nggak semua orang bisa pakai BA2. Oh gitu. Ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan tamu dari Minang. Ranah Minang tepat. Ranah Minang. Oh iya, Minang suku ya. Minang. Ya, sedang fenomenal juga. Sedang viral orang ini. Ini dia Rudy Hadiansyah. Ya, salam kenal Mas Hadi. Ya, salam kenal juga, Bang. salam kenal. Kapan datang dari Surabaya? pesisir selatan ya? Pesisir Selatan. Hari apa ya? Hari Minggu ya. Sekarang ada sih? Sekarang hari Selasa. Selasa ya, hari Minggu. Acara PAN ya. Ya, kebetulan ada agenda partai, kemudian ada kunjungan dengan di beberapa kementerian lah sekalian. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan mampir Ya, di Kebun Kacang. terima kasih juga sudah diundang di Kebun Kacang. Ya. Tepatnya di Haluan. Ini Haluan, medianya orang Sumatera, Minang. Ya. Pembaca kami memang terbesar dari Minang ya. Minang. Dan mungkin juga yang di sini juga yang baca orang Minang. Online tapi kan? Iya. Media Jadi online, untuk yang di Jakarta kami pegang online-nya, kemudian digitalnya ya. Digitalnya di Kebun Kacang. Kalau yang koran masih di Padang Masih di Sumbar ya? sama ini Riau dan Kepri Batam. Oke. Korannya di situ. Sukses lah untuk Haluan. Ya, makasih. Makin besar, makin booming. Ya sama kayak Mas Hadi lah, makin besar. Amin. Saya ini yang jadi menyatu dengan orang-orang Minang. Bang, Ya. ini abang tiba-tiba mundur dari wakil gubernur, wakil bupati. Ya. Wakil bupati ini kan jabatan yang sebenarnya ya orang idam-idamkan. Tiba-tiba mundur, mendadak. Gimana ceritanya? Lah emang Enggak saya. Emang jabatan wakil bupati diidam-idamkan orang ya? Ya pastilah. Oh gitu. Saya baru tahu kalau itu diidam-idamkan orang. Pastilah. Pasti. Karena kan satu kabupaten cuma satu kan. Iya cuma satu. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor 1 bupati, nomor 2-nya wakil bupati. Kenapa mundur? Ya kan jelas kan mau mencaleg ke DPR RI untuk dapil Sumbar 1. Simpel sebenarnya. Sesimpel itu. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada lah. Apa? Di surat jelas kok 18 Agustus saya bersurat ke DPR. Saya mengajukan pengunduran diri untuk melanjutkan perjuangan di legislatif, khususnya di DPR RI. Tapi posisi hari ini Selasa tanggal berapa sekarang? Selasa tanggal 29 Agustus masih jadi wakil bupati. Oh masih. Kan tahapannya saya harus bersurat ke DPR Kabupaten, ke DPRD tentu sebelumnya harus persetujuan bupati ya. Bupati harus setuju dulu secara lisan maupun tulisan ya. Kemudian saya bersurat secara tulisan ke DPR, nanti DPR memparipurnakan. Paripurna itu dalam artian memberitahu ke seluruh anggota DPR bahwa saya mengajukan pengunduran diri untuk proses pencalekan.
Karena kan pada prinsipnya kan anggota DPR kabupaten itu kan perwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tertentu. Tentu kan saya harus sampaikan. Nah itu sudah disampaikan secara tertulis. Nah nanti hasil paripurna itu baru dilanjutkan ke Kemendagri dan ke Gubernur. Selaku perwakilan dari Kemendagri. Kan salah satu syaratnya kan itu harus ada paripurna di DPR. Paripurnanya belum? Sudah. Oh sudah. Saya bersurat kalau nggak salah itu 18 Agustus. Kemudian 18 Agustus kalau nggak salah hari Jumat ya. Ya Jumat. Kemudian hari Senin, hari Selasanya paripurna di DPR. Dan sudah menyetujui? Sudah disetujui. Sebenarnya bukan persetujuan ya. Hanya sifatnya hanya informasi aja. Oh oke. Nggak ada di situ harus setuju atau tidak setuju. Baru nanti SK dari SK baru dari Kemendagri. Karena kan kita dilantik atau ditugaskan dengan SK tentu harus diberhentikan dengan SK. Oh, berarti nunggu dari Kemendagri. Nunggu dari Kemendagri. Oke. Udah siap berarti. Oh siap, insya Allah. Kan hidup kan harus siap. Mau jadi apapun harus siap kan. Dan ini mau mencoba peruntungan di DPR. Loh, ini bukan mencoba. Kita memperjuangkan aspirasi masyarakat kok. Kita tidak mencoba. Coba ngapain coba? Nggak bisa ngabisin energi aja. Energi habis, pikiran habis, duit habis. Kalau kita maju karena ada agenda lain yang harus kita perjuangkan melalui legislatif. Dari PAN? Ya tentu. Karena kendaraan yang saya pakai saat ini adalah PAN. Termasuk waktu jadi wakil bupati dari? Oh enggak. Saya kan profesional. Oh dari profesional. Oke. Saya ini pegawai biasa kok, pegawai di BUMN dulu, kemudian diajak berpasangan sama bupati untuk maju ke pilkada. Saya terima tawarannya. Di dalam proses tahapan pilkada disitulah saya menentukan kendaraan. Sesuai dengan undang-undang kan harus ada kendaraannya. Nah, PAN. Dan saya pilih adalah Partai Amanat Nasional. Oke, PAN. Berarti untuk 2024 ini maju di Sumbar berapa? Sumbar 1 itu 11 kabupaten kota. Pesisir Selatan, Mentawai, Padang Panjang, kemudian Tanah Datar, Sujunjuk, Sawalunto. Banyak. Kemudian Damas Raya, Solo Raya. Solo Raya itu kan ada 3 ya. Kabupaten Solo, Kota Solo dan Solo Selatan. Gitu. Ada program apa yang ditawarkan ke masyarakat dengan maju sebagai? Ya pesisir selatan itu ya khususnya. Ya karena saya dari pesisir selatan ya. Itu kan termiskin kedua. Sedikit di atas Mentawai lah. Ya. Dengan postur. Mentawai nomor 1 ya. Mentawai nomor 19. PSL itu nomor 18. Nomor 1 dari bawah. Jadi memang untuk membangun kabupaten yang memang luas, wilayah terluas kedua setelah Mentawai. Jumlah penduduk kedua terbanyak setelah Kota Padang. Jadi itu memang untuk membangunnya tidak bisa menggunakan APBD aja ya. APBD kita di kabupaten itu ada 1,6 triliun. 1,2 itu udah habis untuk belanja wajib. Belanja gaji itu ya, belanja wajib, bayar listrik, gaji dan segala macam. Kemudian ada 200 miliar untuk belanja modal. Saya juga nggak paham secara detail belanja modal itu apa aja di dalamnya. Ya kan sisa sedikit, apa yang mau dikerjain. Kalau kita membangun suatu daerah ya kan harus berkolaborasi dengan provinsi maupun ke APBN. Tapi dana pusat bukannya banyak? Banyak dalam hal apa nih? Dalam bentuk proyek ataupun dalam ya kan harus kita ambil dari pusat. Ada berapa kabupaten kota yang di Indonesia? 300 lebih kan? Dan kita harus berjuang. Harus bertarung. Siapa yang paling jago lobby-lobby di pusat ya itu yang akan mendapat dana pusat itu. Kalau enggak ya nihil. Nah atas dasar itu mitra kerja kementerian itu adalah salah satunya adalah DPR RI. Makanya saya coba bantu Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya untuk coba bertempur di legislatif untuk memperjuangkan aspirasi itu. Contoh sederhana, tahun 2021 ya, ketika saya habis dilantik, pesisir selatan itu kan lumbung padinya Sumbar.
Oke. Sekarang nggak lagi. Karena? Ya karena buruknya jaringan irigasi. Salah satu penyebab ya. Nggak ada perbaikan. Nah, saya coba hitung. Sekarang kan orang nanam padi itu hanya sekali setahun berdasar ya sistem musiman lah. Karena nggak ada irigasi. Ya, karena kan sawah tak ada hujannya aja ya kan. Kapan hujan ya di situ dia tanam gitu kan. Sementara kan masa tanam itu kan 120 hari. Iya. Berarti kan ada 2 kali nganggur. Betul. Kenapa nganggur ya karena nggak ada airnya. Saya coba hitung berapa sih kebutuhannya untuk memperbaiki jaringan irigasi ini. Berapa? 400 miliar. 400 miliar. Cuy, dapat duit dari mana coba? Dan jaringan irigasi itu yang kewenangan kabupaten kan tersier. Itu bukannya. Kan ada primer, sekunder, tersier. Iya. Ya, nah yang primer ini kan kewenangan APBN. Kita benerin tersier, sekunder sama tersiernya, primernya nggak kita lakukan, ya isinya apa nanti nih? Saluran-saluran irigasi yang ke sawah-sawah itu. Dapat duit dari mana? Saya coba tantang dulu kemarin tuh. Bisa nggak nih 400 miliar ini kita ambil dari APBD, kita kerjain aja gitu kan. Yang lain puasa. Tapi yang primer kan nggak ini. Iya, kan waktu itu kan saya baru 1 tahun kan ya. Kita kerjain aja, saya bilang. Yang lain puasa. Oh nggak bisa Pak, kata dia. Karena kita terikat dengan aturan. Sepelik itu ya, memimpin daerah. Sebenarnya nggak pelik. Bukan memimpin daerah ya. Kita ini terbelenggu dengan aturan yang kita bikin sendiri sebenarnya. Maksudnya? Ya makanya pemerintah ya, mau pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat itu agak enggak agile itu ya. Enggak lincah ketika menghadapi suatu perubahan. Karena dia terbelenggu dengan aturan. Ya level-level di bawah, pelaksana, kemudian kasih, kabid, kadis. Dia kalau tidak ada aturannya nggak berani dia ngerjain. Udah kerjain tahun ini. KPK. Tahun besok diperiksa BPK, masuk penjara. Siapa yang berani? Contoh sekarang, benerin jaringan irigasi. Oh ya, tadi. Primer tadi kan, bukan kewenangan kita. Ketika kerjaan pakai APBD. PU kan bisa harusnya. aja. Harusnya PU. Bukan? PU betul, PU di kabupaten kan juga ada PU. Kita kerjain pakai dana APBD. Tahun depan penyalahgunaan anggaran jatuhnya. Karena kita mengerjakan yang bukan kewenangan kita. Makanya contoh sederhana lagi, kalau terjadi wabah misalnya, banjir apa segala macam. Memang pernah nggak pemerintah itu datang lebih cepat pada saat keadaan musibah itu? Kan nggak pernah. Iya betul. Karena dia harus bikin dulu perbubnya. Itu ya. Iya, jadi diatur dulu di tingkat dinas, kemudian dibikin peraturan bupatinya bahwa memang keadaan darurat bencana. Atas dasar surat itu kita bisa salurkan bantuan. Pas COVID juga dong kemarin. Iya, makanya semua serba terlambat. Padahal kita butuhnya sekarang kan. Ya paling nanti kan sekarang bencana ya nanti paling 6 jam atau 12 jam lagi bisa tersalurkan kan. Ya kalau stoknya ada di Bulog kabupaten, kalau nggak ada kan kita minta lagi ke provinsi. Minta ke provinsi harus ada mana surat? Mana surat itunya kan? Jadi sebenarnya kita yang bikin kita lambat itu adalah kita sendiri. Aturan yang kita buat sendiri. Aturan yang kita buat sendiri. Nggak berani kita langgar penjara. Bukan sekarang diperiksanya, nanti setelah kita nggak menjabat. Iya. Makanya beberapa tahun kemudian biasanya. Iya, makanya banyak pejabat itu diperiksa setelah nggak menjabat. Karena itu. Jadi tidak sesederhana itu. Dulu saya ketika saya di swasta ya, atau di non pemerintahan, saya ngeliat kok lambat sekali pemerintahan ini. Ya ternyata ketika saya di dalam, ini yang bikin lambat. Aturan yang bikin lambat. Tapi kan dulu kan Anda di BUMN. BUMN kan ada kaitan sama pemerintah juga. Tapi di BUMN itu jauh lebih agile dibandingkan pemerintah itu sendiri. Oke. Ya, paling yang meriksa di level bawah itu apa? SPI paling? SPI betul. Audit internal. Audit internal nggak ada ujung-ujungnya pidana. Ya kan? Tapi di pemerintahan BPK. Wah, BPK, KPK, sentil sedikit sama LSM, aduh, habis. Jadi tidak sederhana. Tapi nyatanya kan masih banyak orang yang kepengen jadi kepala daerah kan? Ya, itu ya tergantung ya.
Saya pikir kalau sudah tahu di dalam jarang yang mau. Oh ya? Ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan di 2024 Nah, di pesisir selatan maju lagi nggak? yang jelas ketika saya meninggalkan tempat saya bekerja yang lama, ya saya kan niatkan untuk Lebih baik. memberikan yang terbaik, sumbangsi yang terbaik untuk masyarakat. Ya kan? Nanti kalau ketika ada kesempatan ya cuman saya kasih pilihan ke masyarakat. Ya saya maju sebenarnya hanya menambah pilihan aja kan. Ya masyarakat pilih saya akan kerjakan, kalau masyarakat nggak pilih ya mau bagaimana lagi. Kalau orang-orang seperti kita nggak ada yang maju, siapa nanti yang pilihan masyarakat? Siapa yang sadar, yang pengen dan punya modal? sebenarnya apa ya? Nggak juga ya. Iya juga. Nggak Yakin? juga. Yakin. Karena modal untuk kita bergerak doang. Tapi kan tetap ada modal kan? Ya iya, itu kan konsekuensi. Dan sekarang setiap orang kaya itu kalau dia tidak melakukan hal yang seperti duitnya mau dikemanain? Iya, betul. Iya kan? Betul. Mau dikemanain duitnya? Mau digoreng? Kan enggak kan? Nah kalau nggak ada orang-orang yang ini terjun di ranah politik, di ranah sosial, siapa yang akan ngerjain? Oke, Bang. Abang itu kan tadi bilang di BUMN. Abang ini apoteker kan? Iya. Apoteker. Apoteker. Terus di kimia ya? Ya. Kimia farma. Terus tiba-tiba masuk ke politik. Saya nggak tahu tuh masuknya benar-benar kecemplung atau memang kepengen. Ceritanya gimana dulu itu? Ya sebenarnya ini jalan Tuhan aja sih menurut saya sih. Saya dari kecil nggak ada cita-cita jadi wakil bupati, jadi pejabat daerah tuh nggak ada cita-cita. Orang saya tes PNS aja nggak lulus itu di situ dulu. Dua kali saya tes PNS. Tapi kan jadi bosnya PNS. Akhirnya jadi pembinanya PNS ya. 2 kali loh saya nggak lulus tes PNS karena orang tua pengennya kita di kampung. Tes PNS nggak lulus. PNS di kabupaten nggak lulus. 2 kali saya tes nggak lulus. Akhirnya saya tes ke BUMN kan. Baru lulus. Ternyata masuk kan, lulus. Ternyata kan parameter orang pintar atau nggak pintar itu bukan lulus PNS atau lulus BUMN kan. Ya, enggak banyak juga. orang minder kan. Dia lulus PNS lebih pintar dari saya, enggak juga kan. Betul. Enggak juga dari IP. Enggak juga dari IP. Karena tergantung juga kan. Ya. Nah, takdir juga. Sebenarnya takdir dan cerdas ya. Ya. Ya kalau saya prinsipnya begini loh. Lah kalau ketika kita nggak diterima di PNS kan biasanya itu kan dia punya parameter tuh. Suatu instansi ketika menerima seorang pegawai dia kan bikin parameter. Yeah. Gue pengennya orangnya seperti ini. Anggaplah perusahaan A. Loh kalau kita lolos di sini nggak sesuai kriterianya kita nggak terima. Tapi perusahaan B kalau kriterianya sesuai dengan kita terima dong. Iya, betul. Berarti bukan masalah pintar atau nggak pintar. Kita dibutuhkan atau tidak, pas nggak dengan kriteria yang dibikin. Sepakat. Sepakat ya. Makanya ketika kita ngelamar kita lihat dulu yang dia butuh itu sesuai nggak dengan yang ada di gue. Nah, mungkin di PNS saya nggak cocok. Kenapa kan? Saya bukan tipikalnya yang bekerja, bukan tipikalnya gitu mungkin. Sehingga saya nggak lolos gitu. Dan di BUMN lolos. Dulu tugas di mana waktu jadi apoteker? Oh banyak. Sumbar. Pernah di Bogor. Oh. Pernah di Jakarta, Samarinda, pernah di Manado, Kendari. Berarti kemarin pas nyalon benar-benar pulang kalon. Pas di Padang. Oh, pas memang di kebetulan lagi dinas di Padang. Oh. Kemudian ditawar nih sama Pak Bupati. Ini waktu itu dia wakil bupati kan. Ayo temenin saya maju di pilkada. Kaget tidak? Saya pikir, loh kok tiba-tiba gitu kan. Dan saya pikir yakin menang nggak Pak? Insya Allah menang. Ya sudah kalau yakin menang saya maju lah. Kalau nggak yakin menang enggak lah. Ya sudah kan. Lawan kita incumbent waktu itu. Dapat lawan incumbent. Dapat berapa persen? 56. 3 pasang. Wah, gede itu. Ya, 126. Satu putaran dong. Ya, satu putaran. 126.000 dulu suaranya. 56% kalau nggak salah. Kayak mimpi ya. Kayak mimpi. Nggak keduga gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau saya nih tipikalnya setelah terjadi sesuatu saya sering flashback. Oke. Ternyata apa yang saya peroleh saat ini
itu secara tidak sadar. Bagian dari masa lalu. Itu sudah dipapah oleh Yang Maha Kuasa. Sudah dipapah. Contohnya saya sendiri. Saya kan dari profesional nih. Saya SD di kampung, SMP saya dulu di sini. Kemudian SMA balik lagi ke kampung. Di sini di Jakarta. Di Jakarta. Okay. Kemudian SMA balik lagi di kampung. Kemudian kuliah saya ke Jakarta lagi. Berarti masa pendidikan saya di kampung kan 6 tambah 3, 9 tahun. Iya, betul. Tambah masa kanak-kanak sekitar 6 tahun. Berarti kan 15 tahun. Kalau umur saya 40, 15 tahun saya di kampung, sisanya saya di luar. Kira-kira siapa yang kenal dengan saya? Nggak ada yang kenal. Tapi kok bisa? Ternyata sebelum itu ya adik saya yang nomor 2 mencalon ke DPR Kabupaten. Ya bukan siapa-siapa juga gitu. Mencalon DPR Kabupaten, partainya partai yang bukan diminati oleh orang Minang. Menang dia. Nah melalui jalur dialah saya bisa masuk penetrasi ke seluruh anggota DPR yang lain. Lintas partai dan lintas wilayah. Siapa itu yang maju wakil bupati? Kakaknya si A. Kakaknya si A. Nah kemudian adik saya nomor 3, ya Allah berikan kelebihan rezeki sehingga dia mampu membiayai. Ini yang kosmetik itu. Yang kosmetik itu kan saya bilang udah maju pilkada dah kata dia kan. Maju pilkada duitnya dari mana? Saya yang tanggung kata dia. Tiba-tiba apa jalurnya sudah dibuat? Ya, puzzle-nya ketemu gitu. Ketemu di sini berarti kan saya pikir ketika saya mencalon, saya renung-renung, saya yakin saya menang. Saya pasti menang sih. Kenapa? Karena Allah udah direncanain Allah tuh dari sekian tahun yang lalu gitu. Udah direncanain gitu, nggak ujuk-ujuk. Kita aja kadang nggak ngeh. Betul. Ya kan? Karena sudah terjadi aja baru ngeh. Oh ternyata ini. Oh ternyata ini loh puzzle-nya. Oh ini. Nah sekarang pun seperti itu. Saya tiba-tiba maju ke DPR RI kan. 9 Juli terakhir perbaikan berkas, saya tidak mendaftar kok. Oh ya? Iya. Maka nama saya nggak ada di DCS. Oh. Nama saya nggak ada di DCS. Tapi pasca 9 Juli baru masuk. Ya melalui tangan seseorang Allah rubah apa yang sudah saya rencanakan untuk maju ke DPR RI. Bagi Allah kan gampang aja, kun fayakun aja kan. Ya sudah maju ke DPR RI. Maka saya yakin DPR RI saat ini menang kayaknya. Karena skenario-nya bukan kita yang bikin kan. Allah yang bikin. Kalau skenario-nya saya yang bikin harusnya tanggal 9 saya masuk berkas dong. Iya, udah kepengen, nafsu kan. Saya enggak kok. Di DCS nama saya enggak ada. Nah jadi kan ada tangan-tangan gaib lah yang mengarahkan ke sini gitu. Siapa sih seorang Rudy Aryansah? Sekarang kenal bukan hanya di kampung saya, Tapan ya, bukan hanya di pesisir selatan, Sumbar. Ya mungkin seluruh Indonesia sebagian kenal kali deh saya melalui podcast media. Bahkan tadi di acara partai ketemu dengan salah satu kader partai yang di Aceh. Kenal dengan saya. Ini Pak Rudy ya? Loh kita kenal di mana ya Bu ya? Belum pernah ketemu. Ini Pak Rudy lah. Lah Ibu siapa ya? Emang kita pernah ketemu saya bilang kan? Enggak, saya follower Bapak di TikTok sama Instagram kan. Oh Bapak main ini juga? Iya. Oh. Saya follower Bapak di TikTok dan Instagram. Saya nanti kepo kepoin aja lah. Kepoin aja Instagram Rudy Aryansah, TikToknya Rudy juga. Dulu itu dipakai waktu jadi gubernur itu. Waktu jadi wakil bupati itu. Apa nih Instagram sama TikTok? Instagram enggak juga. Oh enggak juga. Enggak. Baru aja setelah menjabat. Itu TikTok, Instagram kan pribadi tuh. Ini yang di sini yang di handphone. Oh. Enggak ada tukang kelolanya. Enggak ada yang kelola. Oh saya pikir dikelola profesional. Enggak. Saya sengaja setiap kegiatan saya post. Kemudian apa yang saya pikirkan melalui quote-quote atau motivasi merubah mindset orang gitu kan. Saya sampaikan aja gitu. Dan ternyata orang tertarik loh. Orang kenal dengan saya itu karena menginspirasi. Iya, menginspirasi. Ini begini, biasanya orang kalau mau maju pilkada itu kebanyakan
dia jadi politisi, dari politisi atau tokoh. Misalnya tokoh gini, anak kiai, misalnya ya, kalau yang dari NU itu kan struktur kiai kan masih kencang ya. Enggak juga lah. Jokowi juga bukan tokoh, Ya, tukang mebel. Ya ini bagian. Nah itu ya kan anggap aja saya sama dengan Jokowi lah. Jokowi tukang mebel, ini pegawai. besok siapa tahu jadi presiden kan? Kan? Besok bupati, habis bupati langsung gubernur. Kita nggak ada yang tahu loh. Umur saya sekarang 41 ya. Karena jadi pemimpin itu nggak mudah, Mas. Jadi pemimpin itu memang sudah ada ketentuannya. Coba saya tanya nih sekarang nih, Mas dalam satu hari menerima keluhan kuatnya berapa banyak? Saya kalau dari penulis ya bisa sampai 50-an. Oh, menerima keluhan nih, kita satu hari ini orang datang ngeluh. Oh, enggak ya, paling cuma ngobrol. Iya, ya. Kita secara psikis nih, kuatnya berapa banyak nih kita nerima keluhan orang? Paling kuat 3, Mas. 3-4. Orang ngeluh pertama kita terima ya. Karena orang ngeluh tuh kan energi negatif kan pindah ke kita. Kita yang semangat dengar keluhan kita jadi down tuh. Kesel. Ya, ikut kesel. Keluhan pertama kita masih sabar tuh ya. Orang kedua ngeluh lagi kan. Orang ketiga itu udah panas tuh. Lu ngeluh aja, lu kira gua nggak punya beban? Nah. Kalau pemimpin? Tapi kalau pemimpin tuh dari pagi tuh sampai malam tuh masyarakat tuh ngeluh ke dia. Sehari tuh bisa berapa? Bisa 30, bisa 50 orang tuh. Semuanya masalah. Kalau dia secara psikis nggak kuat, tumbang. Makanya saya pikir tuh jadi pemimpin tuh memang sudah ada garis Allahnya. Nggak semua orang bisa. Bener nggak? Coba deh satu hari orang ngeluh. Paling banyak kuat 3-4. Habis itu udah pusing sendiri tuh. Lu aja. Kayak lu aja yang punya masalah. Emang gue gak punya masalah? Ya. Lu ngeluh aja kayak pembantu. Kita udah naik tuh emosi tuh. Udah naik pitam tuh biasanya. Makanya saya pikir tuh jadi pemimpin tuh ya udah ada ketentuan dari Allahnya. Terus pemimpin ini kan faktor dari tadi kan puzzle. Sebenarnya setelah puzzle ini kebentuk, ada mimpi-mimpi yang lain nggak sih selain mengikuti puzzle tadi? Oh nggak ada. Saya nggak ada mimpi yang aneh-aneh, enggak lah. Saya ikutin aja jalurnya, ikutin puzzle-nya. Makanya saya orangnya paling tenang, paling lapang. Kenapa? Karena nggak ada aja. Ikuti aja jalurnya. Sambil senyum. Senyum. Padahal pusing. Padahal pusing. Cuman kan pusing kita nggak kita kasih tahu ke orang lain kan. Cukup kita aja yang tahu kan. Saya pada prinsipnya kalau saya lagi susah saya aja yang tahu. Istri saya aja nggak boleh tahu kan. Tapi kalau saya lagi senang semuanya harus tahu. Gue lagi seneng nih gitu. Tapi kalau ini waktu jadi wakil bupati itu susahnya apa sih? Paling susah adalah memenuhi memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat itu. Oh, kayak irigasi tadi. Ya. Jalan, irigasi, stunting. Stunting, masalah kesehatan, masalah pengangguran, masalah akses jalan ke perkebunan, karena itu menimbulkan biaya. Karena harusnya nggak ada biaya lansir, buka jalan. Sementara kita nggak punya anggaran untuk ngerjainnya. Jembatan misalnya. Narik investor? Kan tidak semudah itu narik investor. Bagi investor, gue untung nggak ketika gue tanam duit di situ kan itu aja. Untung rugi dia mikirnya. Tapi kalau dana pemerintah kan nggak untung rugi. Yang dipikirkan ada dampak nggak? Ada manfaatnya nggak ketika dana pemerintah digelontorkan ke situ? Misalnya ada jembatan.
Biasanya orang mengeluarkan lahan hasil panennya dari seberang sungai itu kan dia pakai ponton misalnya atau pakai apa. Itu kan pakai biaya tuh. Berapa biaya yang dia keluarkan sehingga kan nambah HPP. Sehingga marginnya jadi tipis kan. Harganya mahal. Nah, iya kalau harga mahal. Kalau harga nggak mahal, akhirnya kan laba berkurang kan. Iya. Tapi dengan adanya dan pemerintah bikin jembatan, biaya tadi kan kepangkas, HPP-nya jadi turun, harga tetap, sehingga masyarakat lebih tebal dapatnya. Kalau dapat lebih tebal, tingkat kesejahteraan naik, stunting turun. Kan itu aja sebenarnya. Sejahtera. Tingkat kesejahteraan naik. Uang pemerintah kan sebenarnya untuk itu sebenarnya. Nah, stimulan. Nah, uang ini yang kurang. Kalau nggak kita ambil dari sini. Kalau PAD dari Paso itu PAD PSA hanya 150 miliar. Kecil banget ya. Kecil banget. Kita punya 15 kecamatan, ada 182 nagari. Jumlah penduduk kita itu 560.000. PAD kita hanya segitu. Kenapa nggak dinaikin PAD? Gimana caranya? Naikin pajak, masyarakat yang menjerit. Iya kan? Betul. Masyarakat yang menjerit. Serba susah. Nah, inilah butuh kebijakan seorang pemimpin. Harus bijaksana. Satu pertanyaan lagi. Apa senangnya jadi wakil bupati? Senangnya? Ya pakai BA2 itu aja. Karena sekaya apapun orang, nggak semua orang bisa pakai BA2. Oh gitu. Ya. Oke. Bang, ini dong motivasi buat anak-anak muda supaya lebih semangat lagi. Motivasinya? Silakan. Apa ya? Ya intinya untuk anak muda semuanya jangan minder. Kalian harus percaya diri. Jangan berpikir ketika kita lemah di dalam pendidikan di tempat yang tidak berkualitas, kita dilahirkan dari keluarga yang tidak berada, hilang kesempatan kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Sebenarnya nonsens seperti itu. Semua punya kesempatan yang sama. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, kita sama-sama makan nasi, semua punya kesempatan yang sama. Pembedanya adalah mau atau tidak maunya. Banyak kok orang yang sekolah di tempat yang mahal, elit, semuanya kebutuhannya lengkap, tapi kalau dia tidak mau belajar, kalah dengan adik-adik yang sekolah di tempat biasa tapi mau belajar. Toh materi yang diajarkan sama aja. Yang berbeda kan gurunya. Tuh. Dan kita sama-sama dikasih pelajaran matematika sebenarnya. Ya kalau kita belajar matematika sementara orang yang kaya sebelah sana tidak belajar matematika, siapa yang lebih unggul? Kan kita yang lebih unggul. Intinya jangan minder. Berhasil atau tidak berhasilnya kita di masa depan itu tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orang tua, tidak tergantung tempat kita sekolah, tidak tergantung apa yang kita makan, tidak tergantung dengan apa kita berangkat sekolah. Itu sangat tergantung diri kita sendiri, mau atau tidak mau untuk belajar dari seluruh materi yang diberikan. Karena belajar itu di samping menambah wawasan sebenarnya adalah untuk lebih membuka cakrawala pemikiran kita. Sehingga pada suatu tempat nanti kita dikasih satu masalah, kita akan lebih bisa menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman ketika kita belajar. Jadi nggak usah minder, harus percaya diri. Kemudian ya harus mau gitu. Jangan berharap dengan malas-malas kita bisa jadi orang sukses, nggak ada itu, nggak ada cerita. Yang sukses adalah orang yang mau berkarya lah. Oke, thank you Bang. Siap. Terima kasih. Semoga sukses di pertarungan peraturan selanjutnya. Siap. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.